Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang tafsir dakwah. Tafsir dakwah secara harfiah adalah panggilan atau seruan dalam bahasa Arab. Pada dasarnya, dakwah bertujuan untuk membantu orang-orang agar mereka dapat memperoleh petunjuk, hidayah, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan mereka serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ayat kewajiban dakwah dalam surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik lagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini menegaskan kepada umat muslim bahwa mereka adalah umat terbaik yang diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa umat muslim memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang baik, memerangi kejahatan, dan mempromosikan nilai-nilai agama. Ayat ini juga menyiratkan bahwa meskipun ada orang-orang dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mungkin beriman, namun kebanyakan dari mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan fasik. Kolom ketiga yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam Islam adalah menyebarkan ajaran agama Islam, mengajak orang lain untuk memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran tersebut, serta membimbing mereka menuju jalan yang diridhai Allah. Ini menceritakan bahwa tujuan dakwah dalam Islam adalah membawa manusia kepada hidayah Allah, mengajak mereka menuju kebaikan, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam, dan membantu masyarakat dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya menjelaskan tentang subjek dai. Secara umum, kata dai ini sering disebut dengan sebutan mubalik, yaitu orang yang menyampaikan ajaran Islam. Namun dai juga disebut sebagai orang yang melaksanakan dakwah, baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Nah, istilah dai ini dalam Islam mengacu pada seseorang yang melakukan dakwah atau menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dai dapat berfungsi sebagai mubalik, yaitu seorang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan dalam bentuk ceramah, kuliah, atau khutbah. Namun, peran dai tidak hanya terbatas pada kegiatan lisan, tetapi juga melibatkan tulisan dan perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok, atau melalui organisasi atau lembaga. Selain itu, mereka juga dapat melakukan perbuatan baik sebagai bagian dari dakwah, seperti memberikan bantuan kepada membutuhkan, melakukan kegiatan sosial, mempromosikan nilai-nilai etika dan moral, serta menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dai juga dapat beroperasi secara individu atau tergabung dalam kelompok, yaitu kelompok organisasi atau lembaga dakwah yang lebih besar. Mereka bekerja untuk menyampaikan pesan agama kepada masyarakat yang luas, memberikan pemahaman yang benar tentang Islam, menjawab pertanyaan, serta membimbing orang-orang dalam menjalankan ajaran agama dengan baik. Jadi, dai merupakan sebutan untuk orang yang melaksanakan dakwah dalam berbagai bentuk, baik melalui lisan,
tulisan maupun perbuatan, baik secara individu maupun melalui kelompok, organisasi, atau lembaga dakwah. Selanjutnya, materi dakwah. Materi dakwah dapat beragam tergantung pada konteks audiens dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu seperti materi dakwah merujuk pada isi atau konten yang digunakan dalam upaya menyampaikan pesan dan mengajak orang lain kepada ajaran Islam. Materi ini mencakup berbagai topik dan elemen yang dirancang untuk memberikan pemahaman, pengajaran, dan pengaruh positif terhadap individu atau masyarakat yang dituju. Tujuan materi ini dakwah yaitu untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam, memperkuatkan iman, mempromosikan kebaikan, dan mendorong perubahan positif dalam perilaku dan pola pikir. Materi dakwah dapat berupa teks, pidato, ceramah, audio, video, dan lainnya. Konten dalam materi ini biasanya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu sunnah Nabi Muhammad, serta pemahaman dan penafsiran ulama yang terpercaya. Materi dakwah juga dapat mencakup topik seperti tauhid yaitu keesaan Allah, akhlak, etika dan moralitas, ibadah, hukum Islam, tafsir Al-Quran, dan lain-lainnya. Pemilihan materi ini biasanya disesuaikan dengan target audien atau konteks sosial, pendidikan, dan kebutuhan mereka. Seperti materi dakwah dapat disampaikan dalam berbagai cara, seperti melalui khutbah Jumat, ceramah, dan interaksi langsung dengan individu atau kelompok. Selanjutnya, materi strategi dakwah. Ini mengacu pada cara atau pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan mengajak orang lain kepada ajaran Islam. Strategi dakwah di sisi lain adalah rencana atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu dalam upaya dakwah. Dalam metode ini atau strategi dakwah bekerja sama untuk mencapai tujuan dakwah. Metode dakwah mencakup berbagai cara seperti ceramah, dialog, tulisan, media elektronik, dan pelayanan sosial. Dalam praktiknya, metode ini dan strategi ini dipilih berdasarkan konteks sosial, budaya, pendidikan, dan karakteristik audien yang dituju. Tujuan dakwah juga mempengaruhi pilihan metode dan strategi yang digunakan. Beberapa tujuan dakwah dapat mencakup meningkatkan pemahaman tentang Islam, mengajak orang lain masuk Islam, memperkuat iman dan praktik keagamaan, serta mempromosikan nilai-nilai moral dan etika Islam di masyarakat. Selanjutnya, etika dalam berdakwah, yaitu penting karena membentuk cara yang tepat dan bermanfaat dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain. Yaitu pentingnya di sini untuk diingat bahwa etika dalam berdakwah mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong sikap yang baik, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Yang kesatu bisa disebutkan dengan etika ikhlas, yang disebut kehendak yang tulus. Dakwah harus dilakukan dengan niat yang tulus, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan untuk tujuan pribadi tapi kepentingan lainnya. Yang kedua, hikmah atau kebijakan. Kebijakan ini berdakwah dengan hikmah berarti menggunakan pendekatan yang cerdas dan bijaksana dalam menyampaikan pesan agama, atau mengenali konteks dan audien yang dituju, menggunakan bahasa yang baik dan santun, serta memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, rahmat dan kasih sayang. Etika ini harus disampaikan dengan penuh kasih sayang, kepedulian, dan empati terhadap audien. Memberikan perhatian yang positif, mendengarkan dengan baik dan permasalahan mereka.
maupun permasalahan lainnya. Yang keempat yaitu kesantunan dan penghargaan. Etika ini berdakwah dengan kesantunan dan penghargaan kepada orang lain, terlepas dari perbedaan agama maupun budaya atau pandangan mereka. Menghindari ucapan yang kasar, menghormati pendapat orang lain, dan menjaga sikap yang sopan. Yang kelima yaitu ilmu dan pengetahuan yang benar. Etika ini menyampaikan dakwah dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang ajaran Islam, menghindari penyebaran informasi yang salah yaitu atau hoak yang keliru, serta terus belajar dan meningkatkan pemahaman tentang Islam. Keenam, itu etika yang keenam, sabar dan ketekunan. Etika ini dengan kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul, menghormati pilihan individu dan memberikan ruang bagi mereka untuk mempertimbangkan dan merespon pesan dakwah. 7. Toleransi dan menghormati. Etika ini kebebasan beragama, menghormati hak setiap individu untuk memilih keyakinan dan agama sendiri, menjaga sikap, membangun dialog yang saling menghormati, dan menjaga sikap terbuka terhadap perbedaan. Yang ke-8, mengutamakan perubahan yang baik, yaitu tujuan dakwah ini adalah untuk membawa perubahan yang positif dalam perilaku, pemahaman, dan sikap orang lain. Oleh karena itu, berdakwah dengan fokus pada membangun kebaikan dan menghindari pembenaran atau promosi tindakan negatif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, dakwah dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat hubungan individu, membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya tentang mad'u. Berikutnya mad'u atau sasaran dan target dakwah adalah individu atau kelompok yang menjadi fokus dakwah. Dalam surat An-Nahl 125, surat Al-Imran 104, itu adalah yang terkait ayat-ayat yang terkait dengan mad'u atau sasaran dan target dakwah. Ayat itu, surat yang An-Nahl ayat 125, ayat ini menekankan pentingnya berdakwah dengan hikmah, yaitu dengan cara yang bijaksana dan baik. Dakwah harus disampaikan dengan cara yang penuh pengertian, tidak hanya dalam pengajaran yang benar, tetapi juga dengan sikap yang baik, ramah, dan santun dalam berinteraksi dengan sasaran dakwah. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang lebih baik, yaitu tidak menyerang dan mengutamakan dialog yang konstruktif. Selain itu, dalam surat Ali Imran ayat 104 yang menunjukkan pentingnya memiliki sekelompok orang yang menyebarkan kebajikan, mendorong orang lain untuk melakukan yang baik yaitu ma'ruf, dan mencegah yang buruk yaitu munkar. Sasaran dakwah melibatkan upaya untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam kedua ayat ini, yaitu An-Nahl 125 atau Al-Imran 104, kita dapat melihat bahwa sasaran dakwah mencakup semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Tujuan dakwah adalah untuk memberikan pemahaman yang baik tentang Islam kepada semua orang, mengajak mereka kepada kebaikan dan mendorong perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih. Segitu saja yang telah dipaparkan peta konsep saya, Muhammad Rifki Salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.